Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Sultanul Mukhid Al-Fakir. Kali ini saya akan membahas ada perkataan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani yang mana dikutip dari kitab Kifayatul Atqiya. Kitab ini dikarang oleh Sayyid Abi Bakar bin Muhammad Sato Ad-Dimyati, atau yang terkenal dengan julukan Sayyid Bakri. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab ini halaman 13 ya, cetakan yang korasan, yang kuning. Di sini ada dawuh atau perkataan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang mana di sini diterangkan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, ma wasaltu ila Allah ta'ala bi qiyami lailin wala siyami naharin. Beliau mengatakan, saya tidak wusul kepada Allah dengan sholat malam, dengan menghidupkan malam atau puasa di siang hari. Jadi Abdul Qadir ini mengatakan, saya ini bisa wusul kepada Allah itu bukan gara-gara menghidupkan malam atau puasa di siang hari. Tapi beliau tetap melakukan itu, maksudnya. Jadi beliau tetap melakukan sholat malam, menghidupkan malam, dan juga sering puasa. Tapi beliau mengatakan, saya wusul kepada Allah itu bukan gara-gara itu, gitu. Walaupun itu termasuk sebagian daripada usaha, sebagian dari yang dianjurkan, yaitu menghidupkan malam, kemudian sering puasa, tapi beliau wusulnya itu bukan gara-gara itu. Seperti itu. Walakin beliau mengatakan, walakin wasaltu ila Allah ta'ala bil karami wa tawaddu'i wa salamatis sudur. Akan tetapi saya, kata Abdul Qadir Jailani, saya wusul kepada Allah itu gara-gara bil karami, memuliakan. Jadi Abdul Qadir ini kepada orang-orang itu memuliakan. Makanya itu ada kutipan ya, yang mana kutipan ini disandarkan kepada Abdul Qadir Jailani, yang mana kamu kalau melihat yang lebih tua, lihatlah dia itu lebih baik dari kamu. Yang mana dengan pandangan orang itu lebih tua, otomatis pahalanya lebih banyak. Saya lebih kecil, otomatis ya pahalanya sedikit, gitu. Kalau kamu memandang orang yang lebih muda, kamu pandangannya beda lagi, yaitu kamu memandang, saya ini lebih tua dari dia, dosa saya ini lebih banyak dari dia. Dia kan masih kecil, dia lebih muda dari saya, dosanya masih banyak saya. Jadi dengan pandangan husnudzon seperti itu, beliau ini diangkat derajatnya kepada Allah, ya, diangkat derajatnya oleh Allah sehingga mudah wusul kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu tawaduk. Ya, jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini tidak sombong, jadi tawaduk ya. Jadi beliau ini tawaduk, saking tawaduknya sehingga dimudahkan oleh Allah untuk wusul. Jadi seperti itu. Makanya ada dawuh, jadi man tawaddu'a rafa'ahu, barang siapa yang tawaduk, Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi kalau orang itu yang sombong, ya dia akan malah dihinakan sama Allah. Jadi seperti itu. Makanya dulu itu ada kisah yang mana Syekh Abdul Qadir Jailani ini sudah diangkat menjadi Sultanul Aulia. Syekh Abdul Qadir ini sudah diangkat menjadi rajanya para wali ya. Jadi Qutbul Ghaus, rajanya para wali di zaman itu. Kemudian datanglah ada pemabuk ya.
datanglah pemabuk. Pemabuk ini tanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah orang yang pemabuk seperti saya ini bisa menjadi engkau? Bisa menjadi orang seperti engkau? Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, bisa. Dengan izin Allah, dengan ridha Allah, semua pasti bisa. Seperti itu. Kemudian, orang pemabuk ini tanya lagi kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, apakah orang yang seperti saya ini dosanya bisa diampuni? Jadi pemabuk, tukang zina, dan lain sebagainya, apakah dosa saya seperti ini nih bisa diampuni? Abdul Qadir menjawab, innahu wal ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan juga maha penyayang. Otomatis bisa. Kemudian yang terakhir, pemabuk ini tanya, apakah orang yang sepertimu, yaitu menjadi rajanya para wali, bisa menjadi orang yang seperti saya? Kemudian Abdul Qadir ini diam, badannya ini nderdek ya, gemetar, kemudian nangis. Jadi Abdul Qadir ini nangis karena apa? Abdul Qadir ini di dalam hatinya mengatakan, ya Allah, saya ini menjadi Sultanul Aulia, menjadi rajanya para wali, itu ya kehendak Allah, bukan kehendak saya. Dan bisa saja Allah menjatuhkan derajat saya yang asalnya raja para wali menjadi pemabuk kayak gitu, ya bisa saja. Dan di dalam hati Abdul Qadir menangis, jangan sampai di akhir hayat saya menjadi orang yang hina, menjadi orang yang su'ul khotimah, seperti itu. Jadi dengan hikmah di cerita ini, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani ini termasuk orang yang tawadhu, bahkan menghadapi para pemabuk, para rampok, ya. Jadi Syekh Abdul Qadir menjawab dengan halus, tidak menyombongkan diri. Nah, itu termasuk menjadi salah satu sebab Syekh Abdul Qadir Jailani ini bisa wusul kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah wasalamati sudur. Jadi hatinya ini selamat. Jadi hatinya ini selalu husnudon, hatinya ini enggak mudah melihat keburukan orang dan lain sebagainya. Makanya ada hadis yang mengatakan itu, jadi khoslatani, ya, jadi ada dua perkara yang mana tidak ada perkara yang lebih baik dari dua itu, yaitu yang pertama adalah husnudzan kepada Allah, dan yang kedua adalah husnudzan kepada hamba Allah. Dan ada dua perkara yang paling jelek, tidak ada yang lebih jelek dari dua perkara ini, yaitu suudzon kepada Allah dan juga suudzon kepada hamba Allah. Makanya di Syekh Abdul Qadir ini mengatakan salamati sudur, karena husnudzon ini sangat penting. Nah, jadi menjaga hati ini sangat penting. Repot karena menjaga hati itu luar biasa. Makanya sama Allah, barang siapa yang bisa menjaga hatinya, menjaga dari suudzon, menjaga dari perkara-perkara yang kurang baik, maka dihadiahi sama Allah mudah wusul kepada Allah. Jadi seperti itu. Jadi itu ya, jadi ada 3 poin dari Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana Syekh Abdul Qadir Jailani ini mengatakan saya bisa wusul kepada Allah ini bukan gara-gara banyaknya sholat malam, banyaknya menghidupkan di waktu malam, atau siangnya puasa, bukan itu. Walaupun itu memang menjadi amal-amalan yang mendorong untuk mudah wusul. Akan tetapi poin yang paling penting yaitu adalah tentang hati. Makanya itu bil karomi, ya, jadi memuliakan orang dengan pandangan yang baik, pandangan kasih sayang kepada yang muda, kalau kepada yang tua pandangan menghormati, kemudian tawadhu baik kepada siapapun, kemudian salamati sudur, hatinya selamat. Jadi seperti itu. Makanya Rasul mengatakan, innallaha la yanduru ila suwarikum bal yanduru ila qulubikum.
Ada hadis yang lain mengatakan baliyanduru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah itu tidak melihat dohir kamu. Allah tidak melihat dari bentuk kamu. Kamu ganteng, kamu kurang ganteng ya. Kamu sedengan, itu nggak seberapa penting Kak, menurut Allah ya. Tapi Allah melihat hati kamu. Kalau hati kamu bagus, hati kamu bersih, Allah akan menilai itu yang luar biasa. Tapi walaupun kamu ganteng, kamu kaya, kok hati kamu nggak beres ya, ya otomatis menurut Allah kamu itu kurang baik. Jadi seperti itu. Mungkin cukup untuk keterangan kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kata yang kurang baik atau salah dalam baca, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.